Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menjawab ada 3 pertanyaan dari sahabat kita. Ini kita akan bahas pertanyaan tersebut, atau saya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salah, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, pertanyaannya kurang lebih ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah istri selingkuh berhak mendapatkan harta gonogini? Lalu pertanyaan kedua, jika istri selingkuh berhak mendapatkan harta gonogini, lalu diatur di dalam undang-undang, kitab undang-undang apa ya? Terus kemudian ada di dalam pasal berapa? Nah, lalu kemudian yang ketiga apakah istri selingkuh bisa dipidanakan? Langsung saja kita akan jawab bahwa pertama perlu saya jelaskan di sini bahwa mungkin Anda melihat video saya yang berjudul apakah istri selingkuh berhak mendapatkan harta gonogini. Nah, ini kata istri selingkuh ini hanya untuk pemanis saja, karena kami akan selalu menyesuaikan tema yang dibahas. Nah, sebetulnya ada kemungkinan besar Anda tidak melihat video ini secara lengkap. Bisa jadi Anda hanya melihat tampilan depannya saja, lalu Anda dengan cepat mengambil kesimpulan. Nah, padahal kalau dilihat secara penuh, di situ saya bikin 3 episode karena kalau 1 episode ini nggak cukup waktu Nah, di situ saya diharuskan untuk menjelaskan sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang apa, lalu kemudian pasal berapa sudah. Cuman karena mungkin Anda nggak nonton Pertanyaan pertama, kalau Anda bertanya, apakah istri selingkuh berhak mendapatkan harta gonogini? Nah, ini saja walaupun salah Sebetulnya penyebab daripada perselingkuhan sama sekali tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan harta gonogini. Nah, menurut saya pertanyaan yang tepat adalah, apakah ketika istri selingkuh hingga sampai berakhir kepada perceraian berhak mendapatkan harta gonogini? Ini mungkin saya jawab Nah, jadi inti permasalahannya di sini adalah seharusnya pertanyaannya seperti itu. Ini saja berhak, karena perselingkuhan itu sama sekali tidak ngefek ke pembagian harta gonogini, karena itu semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jelaskan terlalu panjang Jadi itu sudah ada di dalam video itu. Cuman kalau saya jelaskan terlalu panjang waktu itu jadi saya singkat dengan hanya menyampaikan itu Lalu ketika memang itu berhak mendapatkan harta gonogini, ini berapa jumlahnya? Yaitu 1/2 dari jumlah harta gonogini. Nah, harta gonogini adalah maksudnya harta yang didapat selama perkawinan. Jadi selama Anda dengan istri Anda hidup bersama, lalu Anda berusaha dengan jerih payah bersama tentunya. Nah, ketika itu di situ Anda mendapatkan sisa harta, maka menurut undang-undang ini dibagi 2 Menurut undang-undang ini harus dibagi 2 sesuai dengan peraturan undang-undang yang menyangkut permasalahan gonogini. Jelas yaitu termuat dalam pasal 35 atau tertulis di dalam pasal 35, yaitu bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang didapat selama pernikahan berlangsung. Nah, jelas, selama pernikahan berlangsung. Ini dibagi 2, 50-50 Ini karena di dalam aturan tersebut
hanya dibagi dua, berarti setengah, saling setengah ya. Kalau satu itu saling setengah, suami setengah, istri setengah. Jadi perlu saya luruskan kembali bahwa pertanyaan Anda tadi yang pertama kurang tepat ya. Karena Anda bertanya apakah istri selingkuh berhak mendapatkan harta gonogini. Nah, ketika bicara selingkuh itu belum sampai ke pembagian harta gonogini karena itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Ya. Nah, syarat untuk mengajukan sebuah perceraian, walaupun perceraian ini hal yang paling tidak disukai Allah ya, Anda harus menunjukkan surat nikah. Artinya pernikahan Anda juga harus betul-betul terdaftar di Departemen Agama. Ya, jelas ya. Jadi pernikahannya juga harus nikah secara negara. Ini baru bisa Anda mengajukan perceraian. Nah, setelah perceraian baru masuklah ke dalam aturan undang-undang yang mengatur permasalahan gonogini. Jadi kalau baru sebatas selingkuh, kalau nggak cerai, masih dibagi. Kan itu maksudnya. Karena itu adanya dalam aturan undang-undang. Lalu kemudian apakah harta waris? Ya, atau harta hadiah, atau harta apapun bisa dibagi. Nah, ini biasanya juga kita harus paham juga. Harus paham betul tentang ini. Harta di luar harta bersama bisa dibagi apabila sebelum Anda melakukan pernikahan, Anda melakukan perjanjian pra-pernikahan. Artinya di sini harta tersebut boleh dibagi seperti biasa, 50-50 misalnya, apabila kedua belah pihak tidak menentukan keputusan yang lain. Baik harta yang didapat secara bersama maupun harta masing-masing pihak. Artinya misalnya si istri punya warisan sekian, si suami punya warisan sekian. Nah, ini bisa diperlakukan pembagiannya ketika Anda sebelumnya melakukan perjanjian pranikah yang hanya khusus memuat permasalahan pembagian harta di luar harta gonogini atau di luar harta bersama. Ya, jadi jelas ya. Namun dengan catatan, apakah Anda dulu sebelum menikah sudah melakukan perjanjian pranikah? Ya, yang tentunya di situ adalah perjanjian dilakukan dengan serius, lalu kemudian mendasar kepada perjanjian-perjanjian yang bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan, bisa seperti itu. Ya, masih satu lagi pertanyaan yang belum terjawab ya, yaitu apakah istri selingkuh bisa dipidanakan? Ya, itu bisa, yaitu ada dalam pasal 284 Undang-Undang Perzinahan. Ini sudah ada juga dalam video itu ya. Tapi mungkin Bapak belum nonton atau bagaimana ya. Artinya di sini dibutuhkan hal-hal yang memang bisa membuktikan. Artinya ketika dua orang itu terbukti berzina dan ada saksi yang menguatkan, yaitu bisa juga saksi dalam bentuk orang yang menyaksikan di situ. Nggak mungkin perzinahan bisa harus ada saksi. Bisa kalau digerebek. Bahkan bisa saksi lebih dari 2 orang loh. Ini yang pertama. Lalu kemudian kalau perzinahan itu ternyata perselingkuhan tersebut dalam bentuk media sosial, apakah bisa? Bisa. Masuknya dalam Undang-Undang ITE. Ya, yang tentunya apabila orang yang bersangkutan ini tidak terima bisa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dengan catatan sesuai bukti-bukti yang dibutuhkan ini akurat ya, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi artinya bukti itu cukup loh untuk meyakinkan bahwa itulah kejadiannya ya. Bisa CCTV contohnya bisa dijadikan bukti. Yang penting itu memang betul-betul real kejadiannya seperti itu ya. Jadi jelas, sekali lagi mohon maaf balasannya agak terlambat sedikit karena udah 4 hari yang lalu ya Pak ya, dan kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Namun sepengetahuan saya setiap konten ini selalu saya lengkapi ya. Namun karena memang pemahaman dan penafsiran setiap orang tidak akan pernah sama, maka ketika di situ masih ada pertanyaan karena dikarenakan kurang jelasnya mungkin ya. Ini saya sangat memahami sekali.
Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, sahabat, itulah yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat yang memang membutuhkan ini semua. Ya. Sebelumnya saya sangat terima kasih atas respon dari Anda, dan itulah pertanyaan yang bisa saya jawab. Dan itu jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.